Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifah Rizky dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh audit tenur dan ukuran KAP terhadap kualitas audit. Studi empiris pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Di sini ada pendahuluan latar belakang metode penelitian, yaitu ada perusahaan properti dan real estate yang dinilai memiliki kualitas audit yang tidak maksimal. Yang kedua itu adanya pengaruh dari ukuran KAP dan tenur. Yang ketiga yaitu hasil dari pengaruh tenur dan ukuran KAP terhadap kualitas. Lalu di sini ada pembatasan masalah. Untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas sehingga membuat penelitian kurang terfokus dan dapat menyimpang dari sasaran penelitian yang telah ditentukan, maka peneliti memfokuskan pada masalah mengenai pengaruh tenur dan ukuran KAP terhadap kualitas audit. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah pengaruh tenur berpengaruh terhadap kualitas audit. Lalu kedua, apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan yang ketiga yaitu ada apakah pengaruh tenur dan ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan properti dan estate yang terdaftar di BEI pada periode 2017 sampai 2020. Lalu ada tujuan masalah. Tujuan masalah di sini yaitu menganalisis pengaruh tenur terhadap kualitas audit. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit. Dan yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh tenur dan ukuran KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan properti dan estate yang terdaftar di BEI pada periode 2017 sampai 2020. Yang terakhir yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya yaitu ada kajian pustaka. Yang pertama ada kualitas audit. Kualitas audit yaitu bahwa auditor yang berkualitas bisa menemukan pelanggaran dan melaporkan pelanggaran tersebut, namun dengan menghilangkan frasa market assessed yang lebih berhubungan dengan persepsi tentang kualitas audit. Yang kedua yaitu ada pengaruh tenur. Tenur sendiri yaitu masa perikatan atau masa jabatan. Pengertian audit tenur adalah lamanya hubungan antara auditor dengan klien perusahaan yang diaudit oleh auditor, yang bisa diukur dengan jumlah tahun. Yang ketiga yaitu ada ukuran KAP. Menurut De Angelo menyatakan dalam penelitiannya bahwa KAP besar selalu berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP kecil, menunjukkan bahwa auditor yang bekerja pada KAP Big Four dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan yang bekerja pada KAP. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran pengaruh variabel independen, yaitu pengaruh tenur sebagai X1 dan ukuran KAP sebagai X2 terhadap variabel dependen oleh kualitas audit. Kemudian di sini ada perumusan hipotesis. Untuk perumusan hipotesis yang pertama yaitu ada tenur terhadap kualitas audit. Tenur adalah masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Tenur biasanya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor. Hubungan yang panjang antara KAP dan klien berpotensi untuk menimbulkan kedekatan antar mereka. Hal tersebut dapat menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit, menurut Altuneibet et al. 2011. Hubungan yang panjang antara KAP dan klien juga dapat menimbulkan kedekatan KAP dengan manajemen perusahaan sehingga membuat sikap independen menjadi sulit untuk diterapkan oleh KAP. Sehingga H1 yaitu tenur berpengaruh negatif terhadap. Yang kedua yaitu ada perumusan hipotesis untuk ukuran KAP terhadap kualitas audit. KAP besar atau Big Four dianggap cenderung memberikan kualitas audit yang lebih baik dari KAP yang berukuran kecil. KAP besar mempunyai tanggung jawab untuk mengaudit lebih akurat karena memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien yang hilang jika mereka memberikan laporan tidak akurat.
kekayaan atau aset yang besar dimiliki oleh KAP besar, sehingga menurunkan ketergantungan ekonomi terhadap klien juga dipercayai menjadi salah satu faktor yang menjadikan kualitas audit yang dihasilkan lebih baik daripada KAP kecil, sehingga H2 pada ini adalah ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Lalu di sini ada metode penelitian, desain penelitiannya yaitu ada identifikasi variabel penelitian. Variabel bebas di sini yaitu ada tenure sebagai X1, ukuran KAP sebagai X2. Lalu variabel terikatnya yaitu kualitas audit. Definisi operasional variabel itu ada variabel terikat, dependen, dan variabel bebas independen. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian, yaitu tempat penelitiannya, data yang digunakan dan penelitian ini adalah data eksternal yang diperoleh dari sumber di luar perusahaan, properti, dan real estate, browsing internet dengan alamat website www.idx.co.id dan www.sahamok.com. Pengumpulan data dan informasi yang mendukung penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan properti dan real estate. Waktu penelitian ini terhitung dari pemberian tugas oleh dosen. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah perusahaan properti dan estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Sampel penelitiannya yaitu perusahaan dalam kategori perusahaan besar berdasarkan klasifikasi Indonesia Stock Exchange atau IDX yang terdaftar di BI pada tahun 2017 sampai 2020. Kedua, perusahaan yang telah menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan audit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2017 sampai 2020. Yang ketiga yaitu perusahaan yang memperoleh laba selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2017 sampai 2020. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada dokumentasi, penelitian, keputusan library, dan riset internet. Lalu di sini ada teknik analisis data, yaitu kita memakai model fit, uji multi-regression, uji parsial, dan uji simultan. Lalu di sini ada teknik analisis data, yaitu kita pakai model fit, uji multi-regression, uji parsial, dan uji simultan. Pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama yaitu pengaruh tenure terhadap kualitas audit. Menunjukkan nilai T sebesar minus 2,870 dengan tingkat signifikan 0,005. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tenure berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap kualitas audit. Arah koefisien negatif berarti bahwa perusahaan yang memiliki tenure yang lebih lama akan memiliki kualitas audit yang lebih rendah. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis 1 yang berbunyi tenure KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit sehingga hipotesis 1 diterima. Yang kedua, pengaruh ukuran KAP Big Four terhadap kualitas audit menunjukkan nilai T sebesar 1,176 dengan tingkat signifikan 0,241. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel ukuran KP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis 2 yang berbunyi ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit sehingga hipotesis 2 ditolak. Pada kesimpulan metode penelitian ini, audit tenure berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa lama atau tidaknya hubungan antar klien dan auditor pada saat ini mempengaruhi kualitas audit atas dasar profesionalisme dan tanggung jawab profesi seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Kedekatan yang muncul oleh karena hubungan dengan klien yang cukup panjang akan mempengaruhi integritas dan independensi auditor.
Semakin panjang tenur akan semakin menurunkan kualitas audit. Ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit atas pemeriksaan laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan. KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four tidak cenderung menghasilkan kualitas audit yang lebih baik daripada KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP Big Four. Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama adalah beberapa perusahaan manufaktur tidak menyajikan data secara lengkap. Yang kedua adalah variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen hanya sebesar 32,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain variabel-variabel independen yang digunakan. Atas keterbatasan tersebut, peneliti yang selanjutnya disarankan untuk menggunakan faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas audit dan juga menggunakan sampel selain perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.